Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. akan mempresentasikan mengenai simulasi sistem analisa bisnis proses pendistribusian aftur di PT Pertamina DPPU Halim Perdana Kusuma. Perkenalkan, nama saya Danilo Giners Manalu, NRP 171031230. Saya Presya Prakoso, 1710312. Saya Siti Aisyah Maharani, 17103124040. Saya Wahyu Nurul Hidayat, 17103124048. Ya, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang analisa bisnis proses pendistribusian aftur di PT Pertamina DPPU Halim Perdana Kusuma. Yang pertama itu, PT Pertamina DPPU Halim Perdana Kusuma itu adalah depot pengisian pesawat udara yang melayani penjualan aftur dan afgas untuk penerbangan domestik atau private yang beroperasi di Halim Perdana Kusuma. Setelah itu, pendistribusian aftur yang prosesnya sangat panjang, dimulai dari pemesanan dari RU Balongan, kemudian penyimpanan ke tangki timbun DPPU Halim, hingga distribusi langsung ke customer menjadi sangat penting untuk disimulasikan dalam bisnis proses tersebut. Maka dalam penelitian ini kami mengambil bisnis proses pendistribusian aftur sebagai tema besar tugas simulasi sistem untuk kemudian dimodelkan dalam simulasi di arena. Dan tujuannya adalah mengetahui model bisnis proses pendistribusian aftur, membuat usulan pemodelan bisnis yang paling optimal dan efisien, dan memberikan saran untuk perusahaan bagaimana model atau strategi yang terbaik yang bisa diterapkan perusahaan. Selanjutnya, batasan masalah itu ada penelitian hanya dilakukan pada supply dan penerimaan produk aftur di divisi RSD, jumlah jam kerja dengan 3 shift kerja, karyawan yang dihitung hanya CRO, dan dalam prosesnya, bahan baku aftur sudah dalam keadaan ready to serve. Ya, jadi software Arena itu adalah software yang menggunakan aplikasi Microsoft Windows yang mensimulasikan model yang telah dibentuk dalam bentukan input data primer dan sekunder sebagai resource dan dalam pengoperasiannya. Arena adalah program penyusun model dan simulator menurut Wahyani 2013. Modul-modul di Arena itu ada 3, yaitu ada Basic Process Panel, Advanced Process Panel, dan Advanced Transfer Panel. Basic Process Panel itu ada Create Modul, Dispose Modul, Process Modul, Batch Modul, dan Separate Modul. Untuk Advanced Process Panel, itu memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi transfer yang lebih bervariasi. Sebagai berikut itu ada Hold Modul, Match Modul. Kemudian kalau Advanced Transfer Panel itu memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi, aplikasi yang lebih bervariasi daripada kedua tadi. Kemudian itu ada elemen-elemennya. Elemennya itu berupa entitas, aktivitas, dan resource. Resource-nya itu berupa elemen sistem yang dilakukan aktivitas pada entitas. Model adalah alat yang berguna untuk menganalisis maupun merancang sistem, dapat menunjukkan bagaimana suatu operasi bekerja dan mampu merangsang bagaimana meningkatkan dan memperbaikinya. Simulasi adalah suatu teknik dan usaha untuk tampilan operasi-operasi dan karakteristik sebuah sistem yang ditujukan bagaimana mensimulasikan suatu sistem manajemen operasi dengan menggunakan model matematika yang menggambarkan sistem secara sesungguhnya. Simulasi merupakan model untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan gambaran sebenarnya di kehidupan nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan sesungguhnya. Jadi simulasi di arena ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rekayasa dan pemodelan di sistemnya. Antrian itu adalah garis tunggu objek yang berupa satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Dan antrian itu bisa terjadi ketika waktu pelayanan lebih kecil dibandingkan jumlah kedatangan objeknya. Komponen utama antrian itu ada kedatangan, ada populasi, pelayanan, dan proses antri. Lalu kita masuk ke bab 3, yaitu metode pelaksanaan.
Tempat dan waktunya itu kita lakukan di PT Pertamina Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur dalam waktu 2 bulan dari Desember sampai Februari 2020. Kemudian ada prosedur praktikum. Prosedur praktikumnya itu ada pengambilan data dan pengolahan data. Metode pengumpulan data yang kita gunakan itu ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Pengolahan data kita lakukan menggunakan software Arena. Kemudian yang mengambil kesimpulan saran itu adalah bagaimana pengolahan data dapat memperoleh strategi yang tepat untuk meminimalisasi adanya pemborosan dan optimalisasi biaya operasional. Jadi flowchart itu kita pertama dimulai dengan studi literatur dan studi lapangan, lalu kemudian mencari latar belakang masalah, merumuskan masalah dan penentuan penelitian juga asumsi, lalu kemudian dilanjut dengan pembuatan model simulasi, menguji simulasi apakah sudah valid atau belum. Kalau misalnya modelnya belum valid, itu kita lakukan pembuatan ulang model simulasi, diuji kembali, dan ketika sudah valid, kita lanjut bisa analisa hasil simulasi, lalu kita rancang perbaikan sistem, dan kesimpulan saran, kemudian dokumentasi. Kemudian ini adalah bisnis proses dari pendistribusian aftur. Dimulai dari customer memesan aftur. Nah, untuk memulai proses dengan menggunakan model Arena, dimulai dengan menggunakan create module. Di bagian create module, entitasnya itu, entitas per arrival-nya ada 1, max arrivals-nya 270, type-nya expression, dengan jumlah expression 10, unitnya hours. Nah, entity type-nya itu adalah KL. Nah, dari customer memesan aftur, memesan aftur ini menggunakan proses modul. Nah, di setiap proses modul itu menggunakan 5 resource, action-nya says delay release, dengan delay type-nya constant, value unitnya 1, unitnya hours, dan allocation-nya non-value edit. Nah, setelah customer memesan aftur, maka data pemesanan aftur dikirim ke bagian general affair. Nah, dalam mengirimkan data itu, dari proses pesan aftur, dikirim ke general affair menggunakan route module. Nah, setelah dari route, akan sampai ke bagian station module. Nah, station module ini adalah bagian dari tempat tiap-tiap divisi itu. Nah, divisi pertama adalah general affair. Nah, di bagian general affair itu akan melakukan notasi pemesanan dari data pemesanan aftur dari customer. Setelah melakukan notasi pemesanan, akan dikirim ke bagian receiving. Setelah sampai di bagian receiving akan melakukan pengecekan dokumen. Setelah pengecekan dokumen, bagian receiving akan membuka segel manhole. Setelah membuka segel manhole, bagian receiving akan mengecek ketinggian minyak. Jika ketinggian minyak tidak di atas Cikabot, maka akan dianggap gugur. Namun jika di atas Cikabot, maka akan lanjut ke pembongkaran. Setelah melakukan pembongkaran, lanjut ke bagian storage. Nah, di bagian storage akan menyesuaikan dulu dokumennya. Setelah menyesuaikan keterangan dokumen, bagian storage akan mengukur ullage. Setelah mengukur ullage, bagian storage akan melakukan QC aftur. Nah, jika dalam QC aftur itu tidak sesuai standar, maka akan dianggap gugur. Tapi jika dianggap sesuai standar, maka lanjut dengan bridger dibongkar, kemudian aftur dimasukkan ke dalam tangki tambun. Nah, jika pihak distribusi meminta aftur untuk menyesuaikan pemesanan dari customer, maka aftur yang dimasukkan dalam tangki tambun akan dikirim ke bagian distribusi. Nah, setelah di bagian distribusi akan menerima jumlah pengisian aftur, kemudian bagian distribusi akan menghubungi bagian operation untuk mengonfirmasi jumlah stok aftur. Jika jumlah stok aftur tidak cukup, maka akan dianggap gugur. Nah, apakah jumlah stoknya aftur cukup, maka akan melanjutkan topping up ke refueler. Setelah topping up ke refueler, maka akan dilakukan proses topping up oleh CRO. Setelah proses topping up oleh CRO, maka aftur akan siap didistribusi ke pesawat. Kemudian lanjut ke konfirmasi distribusi ke customer. Nah, di sini menggunakan separate modul karena dari
data after itu akan lanjut ke pesawat, yaitu pendistribusian after, dan data pendistribusian after akan dikirim ke customer untuk konfirmasi. Setelah pendistribusian after, kemudian bisnis proses DPPU selesai. Nah, data pendistribusian after itu yang dikirim ke customer. Nah, dari data pendistribusian after itu akan diterima customer dan customer akan mengkonfirmasi pemesanan. Nah, setelah itu akan dicoba melakukan run. Di bagian setup itu replication length-nya infinite dan waktunya itu 8 jam per hari. Nah, ini adalah jika dilakukan proses run, bisa dilihat dari data customer, masuk ke bagian general affair, kemudian masuk ke bagian receiving. Dari receiving, nah tadi ada data yang dari after yang tidak di atas JK-Bot akan gugur, kemudian jika di atas JK-Bot akan lanjut ke pembongkaran. Nah, di bagian storage sendiri, lanjut jika after yang tidak sesuai standar akan gugur, jika sesuai standar akan masuk ke bagian distribusi. Bisa terlihat datanya berjalan dari distribusi sampai end di proses DPPU selesai. Nah, tadi kelupaan kalau untuk mengakhiri proses itu menggunakan dispose module. Ini akan dipercepat. Nah, di sini setelah selesai melakukan proses akan terlihat hasil laporannya. Ya, selanjutnya ini proses usulan perbaikan. Pertama-tama dari customer memesan after, kita menggunakan basic proses create. Selanjutnya menotasi jumlah pemesanan after. Di sini pakai separate untuk dijadikan dua duplikat yang sama. Yang pertama tadi dokumen receiving, yang kedua ada informasi ke bagian distribusi. Lanjut dari dokumen receiving akan menuju tempat receiving. Di bagian informasi akan menuju ke bagian distribusi. Selanjutnya ada bagian receiving. Di bagian receiving ada pengecekan dokumen dengan modul proses. Selanjutnya ada membuka segel manhole. Selanjutnya ada mengecek ketinggian minyak. Lanjut ada DCD dengan pemilihan hasil receiving. Kalau tidak memenuhi maka akan gugur. Kalau memenuhi akan menuju storage 1. Di bagian storage 1, pertama-tama kita menyesuaikan dokumen. Kedua ada mengukur ullage. Yang ketiga ada key after. Kalau after sesuai standar, maka akan menuju ke bagian penyimpanan. Kalau tidak sesuai standar akan gugur. Dari bagian tadi yang distribusi, lanjut ke proses menerima jumlah pengisian after. Dari bagian itu menuju ke pihak storage. Dari itu menuju ke pihak storage menerima ketentuan stok. Di bagian storage tersedia atau tidak afternya. Kalau tersedia maka akan ke bagian distribusi. Kalau tidak akan gugur. Di bagian distribusi lanjutan, pertama ada proses topping up, kedua ada after siap didistribusikan, terakhir selesai after didistribusikan ke customer. Di bagian customer memesan after, kita memasukkan
entitas per arrival-nya 1, max arrival-nya 270, dengan expression-nya 10, entity tipenya KL, unitnya hour. Setiap proses yang kita taruh, di sini ada resource-nya, ada operator 1 sampai 5. Delay tipenya konstan, value-nya 1, unitnya hour. Selanjutnya kita akan merun proses ini. Oh ya, terlalu cepat. Terlihat di bagian habis customer memesan after, dokumen akan menjadi 2, kebagi antara dokumen receiving dan kebagi ke informasi distribusi secara bersama-sama. Selanjutnya dari itu, receiving akan melakukan proses pengecekan dokumen, terus membuka segel manhole, mengecek ketinggian minyak, sampai terakhir di hasil receiving. Begitu seterusnya sampai proses distribusi after selesai. Oke, selanjutnya adalah analisis model simulasi sistem distribusi aftur pada PT Pertamina DPPU Halim Perdana Kusuma. Nah, ini berikut adalah model simulasi sistemnya yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi kita menggunakan software Arena. Terus untuk ini prosesnya kita di-input dari data-data yang sebelumnya, dari resource yang sebelumnya, terus kita masukkan ke dalam software Arena. Nah, kemudian di-inputkan ke dalam proses time di masing-masing distribusi tersebut, kemudian baru diproses dalam Arena. Nah, pada model simulasi sistem kali ini kita menggunakan dua model, yaitu model awal dan model perbaikan. Nah, pada model-model tersebut, kita menggunakan data hasil perhitungan waktu antar kedatangan atau inter-arrival time, dan waktu pelayanan atau service time dari hasil pengamatan waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, waktu selesai pelayanan, waktu antri, dan waktu delay. Nah, terus yang pertama, untuk hasil analisis simulasi sistem distribusi yang awal, model awal. Nah, pada gambar di atas menjelaskan model simulasi awal yang sebelumnya sudah dijelaskan dan dapat dilihat setelah di-run tidak ada penumpukan antrian yang bisa diartikan bahwa proses distribusinya bisa dapat berjalan dengan lancar. Nah, lalu pada kategori overview didapatkan nilai key performance indikatornya dengan nilai rata-ratanya sebesar 306 jam. Lalu pada antriannya di sini udah didapatkan nilai waktu tunggunya masing-masing prosesnya, masing-masing proses distribusinya. Misalnya contoh untuk proses bisnis proses DPPU selesai. Nah, di sini didapatkan waktu tunggunya dengan rata-rata 2,972 jam dan waktu maksimumnya 6 jam. Terus kemudian bridger dibongkar, itu mendapatkan waktu tunggunya dengan rata-rata 0,88 jam dan waktu maksimumnya 5 jam. Begitupun pula seterusnya. Nah, lalu untuk di replikasinya, kita mendapatkan waktu pelayanan di sini. Waktu pelayanannya bisa dilihat dari hasil tabel di sini. Misalnya kita ambil beberapa contoh kayak bisnis proses DPPU selesai dengan waktu pelayanan rata-rata 2,97 jam, terus waktu maksimumnya 6 jam. Begitu pula juga bridger dibongkar, waktu pelayanan rata-ratanya 0,88 jam, dan waktu maksimumnya 5 jam. Begitupun pula seterusnya sampai ke bawah. Nah, terus kemudian hasil simulasi distribusi perbaikannya. Nah, setelah dilakukan distribusi perbaikan, setelah dilakukan evaluasi, kita memotong beberapa jalur atau beberapa langkah sehingga mensederhanakan modelnya dengan tujuan
setelah disederhanakan, prosesnya bisa lebih efektif dan efisien jalur distribusinya. Dan juga di sini dapat dilihat bahwa tidak ada penumpukan antrian pada proses distribusi masing-masingnya. Terus di perbaikan ini didapatkan nilai key performance indikatornya sebesar rata-ratanya 540 jam. Lalu pada antriannya didapatkan nilai waktu tunggunya. Ini kayak misalnya contoh pada proses membuka segel manhole itu memiliki rata-rata waktu tunggunya 1 jam, waktu maksimalnya 1 jam. Terus proses menerima jumlah pengisian aftur dengan waktu tunggu rata-ratanya 1 jam dan waktu maksimalnya 1 jam. Begitupun pula seterusnya ke bawah. Nah, lalu pada replikasinya, di sini menunjukkan waktu pelayanannya. Nah, sama seperti tadi, di sini misalnya contoh, membuka segel manhole dengan waktu pelayanan rata-rata 1 jam dan waktu maksimumnya 1 jam. Terus mengisi jumlah pengisian aftur, menerima jumlah pengisian aftur, waktu rata-ratanya 1 jam dan waktu maksimumnya 1 jam. Dan seterusnya ke bawah. Kemudian dari hasil analisis dari kedua model sistem ini, dari yang awal dan perbaikan, di sini diketahui untuk yang model simulasi sistem yang awal didapatkan nilai KPI-nya dengan output 306. Lalu kemudian setelah dilakukan perbaikan, menjadi nilai KPI-nya mengeluarkan output 540. Dengan demikian, setelah dilakukan perbaikan, hasilnya jadi lebih efektif dan efisien. Jadi kita dari kelompok kami menyarankan untuk menggunakan model sistem yang perbaikan karena hasilnya menjadi lebih bagus, lebih baik. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat.